terima kasih untuk waktu dan tempat yang disediakan. Saya Samaria. Dan saya Aninda Widi. Kami selaku perwakilan tema skala besar izin mempresentasikan proposal konsep dan rencana tema skala besar pada kuliah kerja lapangan 2 KPJ 2025. Skala besar memiliki 3 subtema. Yang pertama, subtema sosial ekonomi, subtema penggunaan lahan, dan subtema kualitas permukiman. Latar belakang dari sosial ekonomi adalah sosial ekonomi mempelajari tentang aspek sosial dan struktur sosial yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dapat diklasifikasikan dalam kategori sosial ekonomi rendah, menengah atau tinggi. Mata pencaharian, pendidikan, jumlah pendapatan, dan kualitas permukiman berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan status sosial masyarakat. Kabupaten Wonosobo pernah menduduki urutan peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perlu dilakukan analisis untuk dapat mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk subtema penggunaan lahan, mengingat penggunaan lahan merupakan yang bersifat dinamis dengan perubahannya dipengaruhi oleh adanya kebutuhan akan lahan permukiman di Kabupaten Wonosobo sendiri. Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh adanya aktivitas pariwisata dan kebutuhan permukiman seperti kompleks perumahan dan penginapan. Dengan ini, kajian subtema penggunaan lahan diarahkan untuk mengadakan inventarisasi data untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan mengetahui kerapatan bangunan pada blok permukiman di Kabupaten Wonosobo. Subtema kualitas permukiman dilatar belakangi dari perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga tingginya angka kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk permukiman dapat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Permasalahan kualitas permukiman berkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat. Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik permukiman yang padat dengan bangunan yang tinggi. Hal ini sehingga dapat dilakukan analisis pemodelan permukiman untuk dapat mengetahui tingkat kualitas permukiman dari Kabupaten Wonosobo. Untuk rencana area studi yang akan dikaji terdiri dari 5 kelurahan, yakni Kelurahan Wonosobo Timur, Kali Anget, Jelamprang, Pecinan, dan Pagerkuto, di mana Kelurahan Kali Anget dipilih sebab memiliki cukup banyak pariwisata berupa pemandian air panas, ditemui industri berupa pabrik air mineral pada Kelurahan Kejiwan, dan tiga kelurahan sisanya dipilih berdasarkan jarak terdekat dari yang telah disebutkan. Menurut hasil sensus BPS tahun 2023, Kelurahan Jelamprang menempati urutan ke-8 dengan jumlah usaha rumah tangga tanaman pangan terbanyak di Kecamatan Wonosobo. Sementara itu, untuk Kelurahan Wonosobo Timur yang merupakan pusat kota memiliki aspek sosial ekonomi yang kompleks, sedangkan Kelurahan Pagerkuto dipilih sebab wilayah ini dilalui oleh jalan utama penghubung antar kampung. Rencana metode yang digunakan pada skala besar ini terdiri dari pengukuran dan wawancara. Pengukuran dilakukan terhadap luasan blok permukiman dan luasan satuan bangunan melalui atap rumah untuk mendapatkan kerapatan penggunaan lahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sosial ekonomi dan data parameter kualitas permukiman. Data parameter kualitas permukiman juga diperoleh menggunakan interpretasi citra dan hasil survei lapangan. Kemudian untuk pembahasan subtema lebih lanjut, yang pertama subtema sosial ekonomi, output yang diharapkan dari subtema ini adalah data tentatif sosial ekonomi dengan parameter yang akan digunakan berupa jenis pekerjaan dan pendapatan rata, tapi tidak bahwa mungkin akan ada penambahan parameter lain. Untuk proses sendiri terdiri atas 3 tahapan, yakni lapangan, dan pasca lapangan, di mana pada tahap lapangan akan dilakukan deliniasi permukiman berdasarkan pola dan kepadatan. Deliniasi ini kemudian akan digunakan untuk menentukan titik sampel responden dan akan didukung dengan pengumpulan data sekunder terkait sosial ekonomi dari instansi terkait dan akan dilakukan pula pembuatan kuesioner. Dalam tahap wawancara secara kuesioner, sedangkan pada tahap akan dilakukan pengolahan data terkait data dan sosial serta pembuatan peta output. Untuk subtema penggunaan lahan,
Outputnya berupa peta perubahan penggunaan lahan dan peta kerapatan penggunaan lahan. Penggunaan lahan berfokus pada perubahan penggunaan lahan dan kerapatan permukiman. Proses yang dilakukan penggunaan lahan terdapat 3, yaitu pralapangan dengan menentukan klasifikasi penggunaan lahan dengan klasifikasi tingkat 3, delineasi pada citra T1 yang masih dalam proses pencarian, dan citra T2 pada tahun 2025. Delineasi dan pengukuran blok permukiman dan atap bangunan, menentukan titik sampel untuk uji akurasi penggunaan lahan dan uji akurasi pengukuran. Pada proses lapangan dilakukan uji akurasi dan validasi penggunaan lahan serta validasi permukiman. Pada proses pasca lapangan dilakukan pengolahan data dan pembuatan peta output. Kemudian untuk sistema kualitas permukiman, output dari sistema ini ialah kualitas permukiman dengan parameter yang akan digunakan terdiri atas 14 parameter, di mana 8 parameter akan diperoleh dari hasil interpretasi citra, sedangkan 6 parameter akan didapatkan dari hasil survei lapangan. Parameter citra misalnya berupa tata letak bangunan, kepadatan, ukuran, aksesibilitas, dan lainnya. Sedangkan untuk parameter yang diperoleh di lapangan, misalnya berupa jenis jalan dan bangunan, kondisi sanitasi, dan ketersediaan serta parameter lain. Subtema kualitas permukiman juga melalui 3 proses lapangan. Yang pertama adalah pralapangan, dilakukan dengan delineasi blok permukiman dan atap perumahan, interpretasi parameter kualitas permukiman berdasarkan citra. Proses lapangan dilakukan dengan perolehan data parameter kualitas permukiman di lapangan, uji interpretasi parameter kualitas permukiman berdasarkan citra sebelumnya. Pasca lapangan dilakukan dengan pengolahan data parameter permukiman dengan penghargaan dan pembentukan, serta pemodelan spasial berupa pemetaan kualitas permukiman. Untuk alat yang akan digunakan direncanakan ialah distometer dengan harapan bahwa setiap kelompok akan diberi pegangan alat untuk memudahkan pengukuran, mengingat setiap kelompok akuisisi akan melakukan 3 subtema skala besar. Distometer sendiri dipilih sebab alat ini mendukung mobilitas yang praktis serta mampu menghasilkan pengukuran akurat dengan ketelitian 1,5 mm. Untuk skenario di lapangan, estimasi waktu tiba ialah pada pukul 10, dilanjutkan dengan akuisisi untuk penggunaan lahan pada pukul 10 hingga 12. Pemilihan waktu ini mempertimbangkan kondisi cuaca, baik untuk surveyor maupun pengaruhnya terhadap hasil pengukuran. Kemudian dilanjutkan dengan akuisisi kualitas permukiman pada pukul 12.30 hingga 15. Kualitas permukiman kami lakukan lebih awal sebab memiliki lebih banyak parameter dibandingkan sesi sosial ekonomi. Untuk sesi sosial ekonomi dipilih pada sore hari, yakni pada pukul 15.30 hingga pukul 17, dengan mempertimbangkan jam pulang kerja secara umum. Hal yang perlu digarisbawahi ialah waktu yang dicantumkan merupakan estimasi. Waktu ini masih fleksibel dengan perubahan menyesuaikan wilayah kajian masing-masing kelompok. Hasil progres skala besar pada tahap pralapangan adalah pembagian wilayah kajian untuk 8 kelompok. Secara umum, wilayah kajian yang digunakan adalah 5 kelurahan yang terbagi menjadi 8 wilayah akuisisi. Luas secara keseluruhan wilayah kajian kurang lebih sebesar 6.237 km persegi. Pembagian wilayah kajian menjadi 8 bagian untuk 8 kelompok dengan rata-rata luas sekitar 600 sampai 800 meter persegi. Lokasi sampel masih dalam tahap perencanaan. Timeline kerja pasca UTS hingga hari H KKL 2. Pada bulan April, pasca UTS dilakukan penentuan sumber citra dan konsultasi dengan dosen pembimbing, delineasi keperluan tiap subtema dan pengerjaan peta tentatif, interpretasi seluruh subtema, penentuan titik sampel dan konsultasi, fiksasi peminjaman alat, dan pengerjaan proposal. Program kerja pada bulan Mei dilakukan dengan pengerjaan proposal, pembuatan kuesioner dan konsultasi dengan dosen pembimbing, pencarian data sekunder dan mengurus perizinan, serta latihan penggunaan lahan. Untuk latihan penggunaan alat juga akan dilanjutkan pada bulan Juni, serta juga akan dilakukan cek dan kelengkapan kebutuhan serta keperluan yang kurang. Pada bulan ini juga akan dilakukan kegiatan lapangan untuk akuisisi data hingga bulan Juli awal. Untuk pengolahan data, pembuatan data output dan pengerjaan laporan akan dilakukan 1 minggu setelah akuisisi data.
Demikian presentasi konsep dan perencanaan skala besar kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.